Febri mundur, politisasi KPK ramai lagi. DS, novel nggak mundur sekalian? Ditulis oleh Nina Nur di siwot.com. Setelah agak adem dengan adanya pandemi corona, politisasi KPK mulai ramai lagi. Terkait dengan mundurnya Febri Diansyah, mantan jubir KPK dan terakhir menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK. Mundurnya Febri menjadi berita yang cukup trending karena sebagai jubir, dia kerap muncul di semua media. Bagi wajahnya KPK, surat pengunduran dirinya pun beredar di media. Sengaja diedarkan sepertinya, kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar 11 bulan, saya memutuskan jalan ini, memilih untuk mengajukan pengunduran diri dari institusi yang sangat saya cintai, KPK. Tulis Febri dalam surat itu, seperti dilansir dalam detik.com. Isi suratnya jelas sekali, menggali lagi narasi pelemahan KPK yang nyaring disuarakan tahun lalu dalam beberapa demo. Di mata saya, yang rakyat ini, KPK masih merupakan lembaga yang kuat dan tidak ada sama sekali yang namanya pelemahan KPK, kecuali dilihat dari sudut pandang internal KPK sendiri. Maksudnya, KPK itu bukan sebuah lembaga yang sempurna, masih banyak minusnya. Lihat saja anggaran buat KPK mencapai triliunan, namun uang negara yang berhasil diselamatkan KPK masih sebesar ratusan miliar, tepatnya 728 miliar dalam masa 6 tahun, periode 2009 hingga 2015, bukan dalam 1 tahun saja ya. Pencapaian KPK pun jika dibandingkan dengan lembaga lain seperti Kejaksaan dan Polri masih kurang. Ada 68 kasus yang ditangani Kejaksaan dengan nilai kerugian negara 678 miliar, nilai suap 32 juta, lalu kepolisian menangani 41 kasus dengan kerugian negara sebesar 77,2 miliar. Nilai suap 200 juta dan terakhir KPK 30 kasus dengan nilai kerugian 342 miliar dan nilai suap 41 miliar. Ujar ICW atau Indonesia Corrupt Watch sebagai hasil riset mereka di tahun 2018. Belum lagi banyaknya kasus besar yang belum juga dituntaskan oleh KPK. Seperti Bank Senturi, Wisma Atlet Hambalang, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain. Bahkan laporan elemen masyarakat tentang dugaan korupsi yang melibatkan Anies Baswedan pun hingga sekarang belum jelas tindak lanjutnya. Tanya kenapa? Tak heran, timbul isu adanya tabilan di dalam KPK. Karena yang ditangani KPK selama ini hanya OTT yang nilainya receh. Para pegawai KPK pun ikutan mendukung demo-demo yang mengusung narasi pelemahan KPK dengan adanya revisi UU KPK tahun lalu. Mereka juga mau mengintervensi proses pemilihan ketua KPK waktu itu. Dewan pengawas yang secara manajemen dibuat untuk memastikan kinerja KPK lebih baik lagi juga ditentang keras. Jadi para pegawai KPK ini maunya apa? Mereka bebas berbuat apa saja atas nama pemberantasan korupsi. Tidak perlu profesionalisme. Saya masih belum terlalu menghubung-hubungkan soal pengunduran diri Febri dengan skenario lain yang kelihatannya baru narasi yang dia tuliskan di surat pengunduran dirinya. Sementara itu soal pengunduran diri sebenarnya hal yang biasa, terjadi di mana saja dan kapan saja. Menurut data KPK, ada 157 pegawai yang mundur dalam periode 2016 hingga September 2020. Yang terbanyak pada tahun 2016, ada 46 pegawai yang mundur, alasannya macam-macam. Yang paling banyak karena ingin mengembangkan karir di luar KPK. Yang saya curigai adalah adanya hubungan antara pengunduran diri Febri dengan pernyataan Novel Baswedan pada awal bulan ini. Dalam sebuah webinar terkait potensi politik uang di Pilkada, Novel menyatakan buruknya penegakan hukum di daerah dan secara nasional. Penegakan hukum bahkan bisa diatur, mohon maaf, oleh cukong kelompok oligarki. Jadi, suatu kasus yang nyata bisa diputar sedemikian balik, kata Novel. Saya nggak ingin bicara pesimisme dan inginnya optimisme, tapi ini faktanya, tuturnya. Justru korupsi yang banyak di penegak hukum dengan menjual perkara dan menggadaikan kewenangan, beber Novel. Sebuah pernyataan yang jadi aneh dan koplak karena muncul dari seseorang penegak hukum, ya kan? Kalau Novel tahu kenapa tidak ditindak oleh KPK, itu tugas KPK bukan? Apakah Novel sedang memainkan narasi menyalahkan Jokowi?
lalu disusul dengan pengunduran diri Febri dengan alasan kondisi politik dan hukum yang telah berubah bagi KPK. Jadi kalau kinerja KPK kurang itu bukan salah pegawai KPK, tapi salah pemerintahan gitu. Jadi wajar saja kalau netizen pun jadi berkomentar miring. Misalnya Denny Siregar, lewat akun Twitternya dia mengunggah berita pengunduran diri Febri dan menulis, mau nanya, itu Novel gak ikut mundur juga? Sekalian aja. Karena keduanya, Novel dan Febri memang terlihat membawakan narasi serupa, mengulik soal pelemahan KPK lagi. Padahal, walaupun ketua KPK saat ini kena kasus etik terkait pemakaian helikopter, tidak ada alasan buat KPK untuk tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk memperbaiki dan mengerjakan banyak PR yang sudah tertunda sekian tahun. Kalau soal OTT yang receh-receh, serahin aja info dan datanya ke pihak kepolisian, beres. Kenapa dua orang ini jadi malah main drama, menyalahin kondisi eksternal KPK, ya kan? Bagaimana pendapat Anda? Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.